Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Kupang, yaitu lensa Takumar 135 f2,5. Dan ini penampakannya teman-teman bisa melihat bahwa lensa ini itu mengalami kendala pada blade diaframanya nih teman-teman nih. Jadi blade diaframanya tuh buka tutupnya itu tidak tidak normal. Jadi waktu pengambilan foto itu pakai diaframa 5,6 atau 8 itu tutupnya lambat, sehingga hasil foto yang diterima dari lensa ini yaitu over exposure atau keputihan teman-teman, karena bukanya itu tidak normal. Dan juga nanti kita akan bersihkan bibit-bibit jamurnya, tapi yang paling penting itu adalah si blade diaframanya. Oke teman-teman, sebelum kita akan lanjut eksekusi untuk perbaikan blade diaframa untuk lensa Takumar 135 2,5 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah untuk teman-teman Nusantara jangan lupa dukung terus channel Anak Bangsa ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara. Oke, dan juga jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar tetap ikutin update-update terbaru dari kita. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, terima kasih masih di channel kita. Nah itu tadi blade diaframa yang menjadi satu kendala ya. Jadi berminyak teman-teman. Nah itu kita juga nggak tahu secara persisnya itu minyaknya dari mana. Tapi yang pasti minyak itu sangat mengganggu teman-teman. Nah mengganggunya itu jadi setiap bukaannya itu tidak bekerja atau berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalkan kita pakai di f5,6, f8, f11 ya, jadi hasilnya itu pasti over exposure atau hasilnya keputihan. Kenapa? Karena waktu dia nutup dengan diaframa yang kita inginkan di 5, 6, 8 atau 11, nah dia tuh nutupnya lambat teman-teman. Nah dengan lambatnya dia nutup sehingga cahaya yang masuk itu jadi kebanyakan. Nah gitu, jadi tidak balance ya antara bukaan dengan kecepatannya. Nah seperti itu. Nah ini nanti kita akan coba lihat teman-teman. Nah ini dia nih. Jadi dipakai tangan aja itu sudah ketahuan teman-teman. Nah ketahuannya itu berat ya. Jadi berasa berat. Nah beda sama yang normal. Nah ini kita kasih cairan kimia dulu teman-teman, supaya minyaknya ini hancur semua. Nah ini teman-teman bisa melihat. Nah ini lancar, pasti lancar banget nih teman-teman kalau dikasih cairan kimianya. Nah tapi nanti harus dibersihkan, semua cairan kimianya dibersihkan, jangan sampai optik. Nah makanya dalam perbaikan blade diaframa ini, nah ini semua optiknya harus dikeluarkan dulu teman-teman. Dikeluarkan sampai benar-benar tidak ada optiknya. Kenapa? Supaya si optik-optiknya ini aman dari cairan kimia. Karena nanti takutnya ada beberapa jenis optik yang terkena cairan kimia malah jadi rusak. Nah itu, jadi kita mengamankan optik-optiknya supaya tidak kena cairan kimia, supaya nanti jadi aman. Kalau misalkan terkena, yang dikhawatirkan itu malah berbalik ya teman-teman ya. Jadi diaframanya sudah normal tapi nanti optiknya jadi rusak. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan perbaikan atau membersihkan blade diaframa tuh ya, semua optik-optiknya dilepas dari lensanya. Jadi benar-benar tidak ada optik lagi.
Jadi tinggal diaframa aja, dan itu kita lebih mudah atau lebih gampang untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, dan untuk pembersihan blade diaframa ini bisa berkali-kali teman-teman. Jadi nggak sekali atau 2 kali, bahkan bisa sampai 5 atau 6 kali, dan dipastikan itu sudah benar-benar bersih. Nah kalau sudah benar-benar bersih, nanti waktu bukaannya itu tendangan untuk diaframanya nanti akan kita kelihatan ya teman-teman, maksudnya itu cepat sekali tuh tendangannya. Jadi waktu kita tendangannya itu main, itu sangat cepat sekali karena sudah tidak ada minyak lagi, sudah bersih semua. Nah oke teman-teman, dan ini untuk tendangannya ini sudah selesai. Nanti kita akan tes lagi ya. Nah sekarang kita akan mengcleaning optik-optiknya semua dari depan hingga paling belakang. Jadi biar sekalian bongkar dan semuanya sekalian dibersihkan saja. Jadi blade-nya sudah bagus, terus optik-optiknya juga sudah celing. Jadi nanti ini akan bertahan sampai 2 tahun bahkan 3 tahun, nanti tergantung penyimpanan yang punyanya teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mempunyai kasus yang sama seperti ini, untuk lensa-lensanya baik lensa Takuma, lensa Nikon, Canon, Pentax dan yang lain-lainnya, kalau pengen kita dibantu untuk memperbaikinya boleh. Nah nanti teman-teman untuk area Jabodetabek bisa langsung mampir ke workshop kita. Kita ada di area Jakarta Pusat. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati, nanti bisa kirim-kirim seperti yang satu ini. Dikirim cukup jauh dari lokasi kita. Nah namun beliau ini sudah sering kali kirim minta kita untuk perbaiki baik lensa maupun bodinya teman-teman. Jadi teman-teman Nusantara nanti boleh masuk ke kolom komentar apa yang akan kita bantu untuk teman-teman Nusantara. Nah seperti itu, dan juga nanti untuk alamatnya nanti kita akan berikan di kolom komentar. Oke teman-teman, ini kita cek dulu diaframanya. Tadi kita sudah cek ya teman-teman, sudah bisa melihat itu tendangannya sudah oke banget. Jadi sudah tidak lambat lagi seperti sebelumnya ya. Kalau tadi sebelumnya kan itu lambat, nah sekarang ini tendangannya sudah kenceng, dan ini tidak mungkin dan tidak akan hasilnya itu over exposure lagi. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman Nusantara yang ingin dibantu untuk perbaikan kamera-kameranya, lensa-lensanya, nanti boleh masuk ke kolom komentar. Kita menangani semua jenis kamera ya teman-teman ya, baik kamera manual, terus kamera digicam, dan juga kamera DSLR dan mirrorless. Nah, itu baik body maupun lensa. Jadi semua kita menangani kamera dan lensa. Dan yang kita tidak megang itu handycam dan GoPro. Itu kita tidak menangani teman-teman. Jadi kita menangani hanya kamera-kamera dan lensa-lensa yang kita tangani. Baik lensa manual itu dari kamera point shoot, SRL, TRL, ring finder. Nah kita tangani semua. Nah, terus juga kamera digicam, nanti kita juga tangani semua. Kamera mirrorless dan juga DSLR. Dan untuk DSLR kita menangani Nikon dan Canon saja teman-teman. Nanti teman-teman yang ingin dibantu punya kamera apa, kerusakannya apa, nanti teman-teman boleh masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana ya teman-teman, kerusakannya apa, dan nanti akan dikirimnya kemana, alamatnya nanti kita akan bahas di kolom komentar. Oke teman-teman, ini sudah bersih semua optik-optiknya, dan blade-nya juga sudah jos lagi. Dan ini sudah siap pakai lagi teman-teman. Nah nanti kita akan kirim kembali barang ini. Nah, namun sebelum kita kirim kembali, nanti kita akan videokan terlebih dahulu ke rekanan kita yang ada di Kupang. Nanti ini fungsinya sudah normal dan optiknya sudah bersih. Nah baru kita akan kirim ke sana. Nah ini sudah jos semua teman-teman nih. Nanti kita akan lihat hasil
akhir dari perbaikannya nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat tendangan diafragmanya ini kenceng banget nih teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, ini tendangannya sudah kencang sekali ya, dan ini tidak akan terjadi over exposure lagi. Nah, karena tendangannya ini sudah sudah pas banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.